Kalian tahu nggak sih apa itu bioluminescence? Bioluminescence pada organisme laut merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan cahaya tampak melalui reaksi kimia di dalam tubuhnya. Proses ini terjadi melalui interaksi antara senyawa luciferin dan enzim luciferase yang menghasilkan energi berupa cahaya. Organisme yang memiliki kemampuan ini biasanya dilengkapi dengan struktur penghasil cahaya yang disebut fotogenik, yang dapat berupa sel tunggal atau fotosintes, maupun organ kompleks atau fotofores yang memiliki kemampuan optik seperti lensa, cermin, dan filter untuk mengatur intensitas serta warna cahaya yang dihasilkannya. Selain itu, pada beberapa spesies laut, organ tersebut juga dapat bersimbiosis dengan bakteri bercahaya. Nah, fenomena ini biasanya banyak ditemukan pada berbagai organisme laut seperti plankton, ubur-ubur, cumi-cumi, dan ikan yang hidup di laut dalam. Secara ekologis, bioluminescence sangat berperan penting dalam kehidupan organisme laut, antara lain sebagai sarana untuk komunikasi, alat untuk menarik massa, serta mekanisme pertahanan diri terhadap predator. Perairan Lombok memiliki potensi ekologis yang tinggi karena menjadi salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut yang kaya dan kompleks, di mana kawasan Teluk Nare di Lombok Utara memiliki komposisi fitoplankton yang beragam dengan nilai indeks keanekaragaman sedang hingga tinggi, yang menunjukkan bahwa kondisi perairan yang produktif dan relatif stabil. Dengan demikian, studi mengenai bioluminescensi pada plankton di perairan Lombok menjadi penting karena tidak hanya untuk memahami dinamika ekosistem tropis, tetapi juga sebagai pendekatan ilmiah dalam memantau kondisi lingkungan, perubahan iklim, dan pergerakan massa air melalui analisis variasi intensitas cahaya yang dipancarkan oleh organisme laut. Seperti yang telah dijelaskan, bioluminescensi ini tersebar luas di laut bebas, terutama pada kelompok plankton. Dinoflagellata menyimpan luciferin dalam organ yang khusus yang disebut scintillons, dan cahaya biasanya dipicu oleh rangsangan mekanis maupun listrik sebagai bentuk perlindungan. Nah, sementara Copepoda menghasilkan enzim Gaussian luciferase yang berukuran kecil, yang sangat stabil serta menggunakan coalinterazine sebagai substrat. Adapun Larvaceae juga termasuk organisme laut yang umumnya memanfaatkan sistem coalinterazine dependen untuk memancarkan cahaya biru kehijauan yang nantinya berperan dalam komunikasi maupun pertahanan diri. Bioluminescensi telah berevolusi beberapa kali di alam yang mengacu pada perbedaan luciferin dan luciferase dalam menghasilkan emisi cahaya menggunakan protein dan zat kimia unik tertentu. Bioluminescensi ini diperkirakan berevolusi setidaknya 94 kali di semua taksa yang meliputi sekitar 17 filum dengan kurang lebih 760 genera. Kemampuan organisme untuk menghasilkan cahaya ini bukanlah hasil dari satu jalur evolusi tunggal saja, melainkan berasal dari berbagai mekanisme berbeda yang berevolusi menjadi fungsi yang serupa. Evolusi sifat kompleks ini melibatkan integrasi berbagai mekanisme seperti produksi luciferin dan luciferase, pembentukan organ cahaya atau fotofor, hingga regulasi perilaku dan penyimpanan substrat bioluminescent. Sistem bioluminescensi ini menjadi contoh ideal untuk memahami bagaimana berbagai faktor dapat mendorong evolusi konvergen dari sifat-sifat kompleks pada organisme yang berbeda. Selanjutnya, ada fungsi ekologis bioluminescence pada Dinoflagellata yang berkaitan erat dengan mekanisme penghindaran predator atau predator avoidance yang berlangsung melalui dua strategi utama, yaitu startle effect dan Burger alarm hypothesis. Hal itu terjadi ketika sel Dinoflagellata disentuh atau ditangkap oleh predator kecil seperti Copepoda, yang kemudian sel tersebut akan memancarkan kilatan cahaya yang berfungsi sebagai efek mengejutkan atau startle effect, sehingga predator akan terkejut dan mangsanya dapat melepaskan diri. Selain itu, cahaya yang dipancarkan juga dapat menarik perhatian predator yang lebih besar untuk memangsa predator utama sesuai dengan Burger alarm hypothesis, yang pada akhirnya memberikan perlindungan secara tidak langsung bagi populasi Dinoflagellata. Di sisi lain, Claes et al. 2024 menyatakan bahwa bioluminescence juga berfungsi sebagai counter-illumination camouflage
zoofish pada beberapa organisme laut, termasuk kelompok zooplankton, krustase, cumi-cumi, dan ikan kecil. Mekanisme ini bekerja dengan menyesuaikan intensitas serta panjang gelombang cahaya yang dipancarkan dari bagian tubuh ventral agar menyerupai cahaya dari permukaan laut, sehingga tubuh organisme akan tampak menyatu dengan lingkungannya dan sulit terdeteksi oleh predator di bawah. Adaptasi ini biasanya dijumpai pada organisme yang hidup di lapisan mesopelagi, yaitu kedalaman 200-1000 meter. Selat Lombok dikenal sebagai habitat penting bagi plankton bioluminescent, terutama Dinoflagellata yang berperan besar dalam dinamika ekosistem pesisir. Plankton bioluminescent yang sering dijumpai di perairan tropis dan pesisir, termasuk Lombok, ini didominasi oleh Dinoflagellata seperti Noctiluca scintillans, Pyrrhocystic Noctiluca, Pyrodinium bahamense, Lingulodium polyhedra, dan Alexandrium monilatum. Selain itu, beberapa zooplankton seperti Stenover, Menemyopsis lady, dan larva Cyan Oikopleura sp juga berkontribusi pada biomasa bioluminescent. Ekosistem Selat Lombok dicirikan dengan arus yang kuat, zona terang gelap yang jelas, dan produktivitas primer yang tinggi akibat upwelling serta pencampuran air. Dinoflagellata bioluminescent ini cenderung lebih melimpah di permukaan memanfaatkan cahaya dan nutrien, sementara zooplankton bioluminescent lebih tersebar di kolam air. Variasi suhu, salinitas, dan arus memengaruhi intensitas dan distribusi bioluminesensi. Dengan suhu dan salinitas tinggi, cenderung menurunkan intensitas cahaya Noctiluca scintillans. Penelitian mengenai bioluminesensi, ilmuwan dapat memahami pola interaksi antara mikroba dan inangnya, mekanisme adaptasi di perairan dalam, serta potensi penggunaannya sebagai indikator biologis untuk menilai kondisi kesehatan ekosistem laut. Bioluminesensi memiliki peluang yang sangat luas untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang bioteknologi. Dalam penerapannya, sistem bioluminescence sering digunakan sebagai bioreporter atau penanda biologis untuk mengamati aktivitas gen, mengidentifikasi senyawa beracun, serta mendeteksi keberadaan mikroorganisme di berbagai ekosistem baik laut maupun darat. Selain itu, teknologi berbasis bioluminesensi juga menjanjikan penerapan di bidang medis, seperti dalam deteksi kanker, pelacakan pertumbuhan sel tumor, hingga pengujian efektivitas obat menggunakan sistem pelaporan berbasis cahaya. Kesimpulan dari video ini adalah bioluminesensi pada plankton laut merupakan hasil reaksi antara luciferin dan luciferase yang menghasilkan cahaya. Dengan variasi sistem seperti deluciferin dan coenterazine, fenomena ini banyak ditemukan pada Dinoflagellata dan zooplankton di perairan tropis, contohnya seperti Selat Lombok. Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, arus, dan nutrien. Secara ekologis, cahaya bioluminesensi ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri dan juga komunikasi, membantu plankton menghindari predator serta menarik pasangan. Dari sisi evolusi, bioluminesensi ini menunjukkan konvergensi adaptif yang memungkinkan organisme laut menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan yang dinamis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.